Assalamualaikum, sahabat Pandawa Meratus. Salam Nusantara. Terima kasih kepada Anda semua yang telah subscribe, menonton, menyukai dan membagikan link channel ini. Kami doakan semoga Anda semua diberi panjang umur, sehat walafiat, dan diberi keberkahan rezeki lahir batin di dunia dan di akhirat. Amin. Allahumma amin. Dalam kesempatan ini, kita masih membahas kisah perjalanan spiritual Sultan para Sufi dan Tarekat, yaitu Imam Ali Ridho dengan mengangkat judul, 8 Karomah Imam Ali Ridho bin Musa, sembuh dari kanker. Sebelumnya mari kita bersama-sama membaca surah Al-Fatihah untuk roh beliau. Semoga Allah menyelamatkan kita, dan mengabulkan semua hajat kita di dunia, dan di akhirat berkat rahasia kewalian beliau. Amin Allahumma amin. Bagi para penganut tarekat Syatariyah, Imam Ali Ridho merupakan salah satu tokoh besar dalam silsilah mata rantai keemasan tarekat mereka. Beliau adalah Imam, Habib, Sayyid Ali Ridho bin Musa Al-Kazim bin Imam Ja'far Shodiq. Di masa hidup, keramat beliau banyak dan dapat disaksikan oleh banyak orang, baik oleh kawan ataupun lawan. Dalam kesempatan ini kita lebih menekankan membahas tentang keramat atau keajaiban yang terjadi bagi para peziarah yang menziarahi makam beliau. Semoga Allah memudahkan kita untuk dapat ziarah ke makam beliau di Iran. Di antara karomah beliau tersebut antara lain, karomah pertama, pria pengidap kanker. Seorang pria sama sekali tidak mempedulikan soal ajaran agama. Kehidupannya dihabiskan untuk bekerja, mengumpulkan harta, dan bersenang-senang. Bahkan walau rumahnya dekat dengan haram atau makam Imam Ali Ridho, dia tidak pernah berziarah ke sana. Berbeda halnya dengan sang ibu yang selalu menjalankan perintah agama dengan baik dan selalu berziarah. Suatu ketika pria ini didiagnosis menderita kanker. Segala macam cara sudah ia tempuh sampai harus terbang ke Amerika dan Australia untuk mengobati kankernya. Namun hasilnya nihil, bahkan dokter memvonis kalau usianya hanya tersisa beberapa bulan saja. Sang ibu yang mengetahui tentang penyakit anaknya tersebut lalu menyarankan pria itu untuk berziarah ke haram Imam Ali Ridho dengan harapan memperoleh kesembuhan. Awalnya pria itu enggan, namun demi menyenangkan hati ibunya, pria ini kemudian pergi berziarah ke haram Imam Ali Ridho dengan berat hati. Sebelum memasuki haram, pria itu berwudu dan tiba-tiba merasakan keadaan spiritual yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Pria itu kemudian memasuki haram, dan menangis terisak memanggil Imam Ali Ridho. Dia pun menuturkan saat itu dalam keadaan sadar bisa melihat Imam Ali Ridho. Imam Ali Ridho kemudian mendekati pria itu, dan mengusap bagian tubuh tempat kankernya bersarang dan mengatakan bahwa pria itu telah sembuh. Imam Ali Ridho lalu berbalik dan hendak meninggalkan pria itu. Pria itu menangis dan terus memanggil Imam agar sudi kembali. Namun Imam tetap berjalan dan semakin jauh. Hingga pria itu teringat bahwa Imam Ali Ridho tidak akan menolak jika seseorang meminta sesuatu dengan bersumpah menyebut nama putra beliau, Imam Muhammad Jawad. Imam kembali mendekat dan menanyakan apalagi keperluannya. Pria itu mengatakan, "Ya Imam, izinkan aku mencium kedua tanganmu karena berkat dirimu Allah telah menyembuhkanku." Imam Ali Ridho kemudian menjawab, "Aku menyembuhkanmu bukan semata-mata untukmu tapi untuk ibumu. Pulanglah dan cium kedua tangannya." Karomah kedua, obat kesembuhan. Syekh Ali Bahjat bercerita, "Suatu hari tanganku terkena almari buku dan terdapat luka yang dalam. Kemudian dilakukan operasi dan dijahit lukanya sampai sembuh. Beberapa bulan kemudian, ketika saya berada di Masyhad, saya merasakan sakit yang luar biasa di area bekas luka. Saya menyembunyikan sakitku dan tidak berbicara tentang hal ini. Suatu saat ketika saya sedang sibuk dengan urusan saya, tiba-tiba Syekh Bahjat berkata, 'Telah tersingkap untukku.' Saya pun memfokuskan pikiranku ke perkataan beliau, karena beliau tidak pernah berkata, 'Telah tersingkap untukku.' Beliau kemudian melanjutkan,
telah tersingkap untukku bahwa jika seseorang mengalami sakit maka bagian yang sakit diusapkan di tempat manapun di haram Imam Ali Ridho maka sakit itu akan terangkat. Saat itu saya fokus menulis perkataan beliau, dan tidak fokus pada pemahaman perkataan beliau. Setelahnya beliau berdiri untuk memperbaharui wudunya, saya pun mendampingi beliau. Ketika saya kembali dan membaca tulisan saya baru tersadar bahwa perkataan beliau tidak lain ditujukan untuk saya. Keesokan harinya saya pun pergi ke haram suci Imam Ali Ridho. Saya pun merasa rasa sakit saya berkurang. Sampai pada hari ketiga sakit saya benar-benar hilang. Kemudian kami pulang dari Masyad. Suatu hari salah satu teman saya yang memiliki pangkat atau kedudukan datang ingin bertemu dengan Syekh Bahjat. Akan tetapi saat itu tidak dapat bertemu dengan beliau. Ketika dia hendak pergi, saya ceritakan apa yang terjadi di Masyad. Setelah beberapa minggu saya kembali bertemu dengannya. Dia bercerita, pundak saya sakit dan tidak tersembuhkan. Setiap kali saya pergi ke dokter tidak membuahkan hasil. Oleh karenanya saat itu saya datang ke sini ingin bertemu dengan Syekh Bahjat. Ketika saya mendengar apa yang terjadi di Masyad maka saya berkata bahwa cerita ini adalah sebuah titipan dari Syekh Bahjat. Saya pun pergi ke Masyad kemudian sakitku pun tersembuhkan. Karomah ketiga, hajat secepat kilat. Abul Hasan Muhammad bin Abdullah Al-Harawi menyampaikan, seseorang dari daerah Balhi bersama budaknya datang ke haram Imam Ali Ridho untuk berziarah. Dia berdiri melaksanakan sholat di makam bagian kepala imam. Dan budaknya berdiri di bagian bawah kaki imam untuk melaksanakan sholat. Ketika keduanya selesai melaksanakan sholat, mereka berdua melaksanakan sujud. Sujud keduanya begitu lama. Yang Tuan lebih dulu mengangkat kepalanya dari sujud, kemudian dia memanggil budaknya. Sang budak pun mengangkat kepalanya dari sujud dan berkata, "Ada apa, wahai tuanku?" Tuan tersebut berkata kepada budaknya, "Apakah kamu mau saya merdekakan?" "Iya, mau," jawab si budak. Sang tuan kembali berkata, "Kamu saya merdekakan di jalan Allah. Budak perempuanku yang di Balhi juga saya merdekakan di jalan Allah. Dan saya di haram suci ini menikahkannya denganmu dengan mahar sekian. Dan saya yang menjamin pembayaran mahar tersebut. Dan tanah yang di daerah ini saya wakafkan kepada kalian dan anak-anak kalian, serta anak-anak dari anak-anak kalian begitu seterusnya, untuk keturunan kalian. Dan saya menjadikan Imam Ali Ridho menjadi saksi atas hal ini." Budak tersebut seketika menangis kemudian bersumpah demi Allah, dan demi Imam Ali Ridho, dan berkata, "Saya dalam sujud tadi tidak meminta kecuali ini semua, dan begitu cepat jawaban dari sisi Allah untukku." Karomah keempat, ketika makam tak sekedar makam. Beberapa petugas dari makam Imam Ali Ridho mendatangi toko-toko bahan pokok, menanyakan hutang-hutang orang yang tidak mampu, di musim wabah COVID kemarin. Lalu dilunasi tanpa sepengetahuan mereka, dengan menulis di buku hutang, telah dibayar oleh Al-Imam Ar-Rauf, Ali bin Musa Arido. Sungguh kebijaksanaan ini langka, uang celengan makam yang banyak tidak hanya digunakan untuk semata kepentingan makam, dan haulan, tapi juga untuk kemanusiaan, untuk digunakan bagi para tetangga makam yang selama ini hidup berkesusahan. Semoga ini dapat diambil pelajaran bagi para pemimpin yayasan makam ulama, dan aulia yang ada di tempat kita. Karomah kelima, profesor yang kehilangan keponakan 12 tahun. Seorang warga Prancis keturunan Aljazair, Profesor Rashid bin Isa mengisahkan, "Aku telah kehilangan keponakanku selama 12 tahun dan aku tidak tahu apakah ia masih hidup atau sudah tiada. Dari setiap orang yang aku tanya dan setiap tempat yang aku susuri, aku tidak menemukan jawabannya, hingga salah satu temanku berkata, 'Mengapa engkau tidak mendatangi Imam Ridha dan menceritakan masalahmu kepadanya?' Aku datang ke kota Masad, Iran dan berziarah ke makam Imam Ridha. Aku tidak tahu apa-apa tentang tata cara ziarah dan lain-lain. Tapi dengan penuh kepolosan dan cinta aku berkata kepadanya,
"Permisi Imam Rida. Salam atasmu. Aku meminta syafaatmu. Tolonglah aku atas kebenaran kakekmu Rasulullah. Bantulah aku untuk menemukan keponakanku. Berilah aku petunjuk sehingga aku tahu apakah ia hidup atau sudah meninggal." Belum genap 2 bulan dari ziarah itu, istri dari keponakanku menghubungi dari London ke rumahku di Paris, dan berkata kepada anak-anakku bahwa kami sekarang tinggal di London. Untuk itu, aku kembali berziarah ke makam Imam Rida untuk berterima kasih. Aku menyaksikan karomah Imam Rida dalam kasus ini, sebab aku sudah bertahun-tahun mencari keponakanku dan tidak menemukannya. Imam Rida memenuhi hajatku di puncak keputusasaan. Karomah ke-6, kehormatan yang selamat. Suatu hari ketika aku keluar dari bank menuju mobil, saat mendekati pintu mobil, tiba-tiba terdengar suara halus dan pelan di telingaku, "Kembalilah." Suara seperti ada orang yang berbisik. Saat aku berbalik arah, seketika mataku jatuh pada seorang wanita di pinggir jalan. Di benakku terlintas bahwa ia wanita baik-baik, jangan sampai melakukan sesuatu yang buruk. Aku pun segera menghampirinya, menyapanya dan berkata, "Apakah Anda mau pekerjaan, asuransi, keamanan, pakaian dan makanan? Tolong, jangan berdiri di pinggir jalan." Sahabat Pandawa meratus yang dirahmati Allah, wanita yang berdiri di pinggir jalan biasanya dikenal sebagai penjajah seks komersial. Wanita itu pun segera berkata, "Apakah kau sedang menghinaku?" Pria itu pun berkata, "Tidak, tidak ada maksud untuk menghinamu. Saya menawarkan sesuatu yang sebenarnya, Anda mau atau tidak?" "Bagaimana mungkin saya menolaknya?" kata wanita itu. "Baiklah, kita naik mobil dan berangkat." Mereka pun pergi bersama beberapa kilo ke sebuah pabrik di luar kota Masyhad. Setelah sampai di tempat tujuan, pria itu pun memanggil seorang wanita yang bertanggung jawab di pabrik, kemudian memerintahkannya untuk mengajak wanita ini dan memberikannya pekerjaan yang layak untuknya. Wanita itu pun dibawa, diberikan pekerjaan. Beberapa menit berlalu, tiba-tiba ia kembali mendatangi pemilik pabrik, pria yang membantunya tadi, sambil berkata, "Bolehkah saya izin sebentar kembali ke rumah untuk melihat-lihat anak-anakku?" Di benak pria itu terlintas bahwa ia sedang berbohong. Biasanya orang-orang seperti ini minta izin dan tidak kembali lagi. Mungkin berdiri di pinggir jalan lebih baik bagi mereka daripada bekerja di pabrik. Tapi aku tidak membiarkannya begitu saja. Bagaimana mungkin dengan usiamu yang masih muda, Anda memiliki anak? Wanita itu berkata, "Demi Allah, aku memiliki 2 orang anak, yang satu di bawah umur 2 tahun, dan yang satu lagi di bawah umur 4 tahun. Pria itu makin tidak percaya dengan perkataannya. Kemudian berkata, "Baiklah, kita pergi bersama ke rumahmu." Di perjalanan kembali ia bertanya, "Anak-anakmu bersama siapa? Ayah, saudara, neneknya atau siapa?" Wanita itu berkata, "Mereka tidak sama siapa-siapa, tidak ada orang di rumah." "Bagaimana mungkin anak-anak di bawah 2 atau 4 tahun di rumah sendirian?" ujarnya. Mereka pun pergi bersama. Suami wanita itu telah meninggal, sehingga ia dalam kesulitan ekonomi. Ketika sampai di rumahnya, dan saat pintu dibuka, aku melihat 2 anak diikat di sebuah tiang dengan tali. Di depan 2 anak itu ada roti dan air. Melihat semua ini, aku pun duduk menangis tak percaya dengan situasi yang baru saja aku saksikan. Ternyata semua yang diceritakan wanita itu semuanya benar, tidak ada kebohongan sedikit pun. Pria itu berkata kepada wanita itu, "Mulai hari ini, tempat tinggalmu akan aku pindahkan dekat pabrik, dan semua pekerjaanmu akan dibawa ke rumah, agar kau bisa bekerja sambil mengurus anak-anakmu. Semua kebutuhan Anda dan anak-anak Anda akan ditanggung." Ketika pria itu hendak pergi, wanita itu memanggilnya, kemudian berkata padanya, "Aku tidak lagi punya pekerjaan, keadaan semakin sulit, tidak ada lagi sesuatu yang aku miliki. Ini adalah hari pertama aku berdiri di pinggir jalan. Ketika aku berdiri di pinggir jalan, aku sempat menatap kubah Imam Ali Ar-Rida.
Aku berkata padanya, "Ya Imam Ridha, kesucianmu tak akan menerima seorang wanita Mashhadi berdiri di pinggir jalan, menjual dirinya untuk memberi susu kepada anak-anaknya." Belum 10 detik aku mengatakan hal itu. Tiba-tiba Anda datang. Karomah ketujuh, suami sayang istri. Diceritakan bahwa salah seorang penduduk Teheran memiliki istri yang sakit, dan keadaannya semakin memburuk. Dia sudah mengajak istrinya ke beberapa tempat untuk berobat, tapi pulang tanpa hasil. Si suami berkata kepada istrinya, "Jalan keluar kita tinggal satu, yaitu datang ke tabib yang tidak menolak pasien." Istrinya bertanya, "Siapa tabib itu?" Dia menjawab, "Beliau di sini. Di sini, di tanah Khurasan, ada tabib yang penuh kasih sayang, tidak pernah menolak orang yang punya hajat." Istrinya mengatakan, "Kalau begitu, pergilah. Dan Allah Maha mendengar." Maka si suami pergi, meminta izin masuk haram Imam Ridho, dan berkata, "Sayyidi, istriku masih sakit, dan Anda tahu keadaannya. Aku datang kepada Anda karena aku tahu Anda tidak pernah menolak orang-orang yang membutuhkan. Bukankah Anda adalah ahlul bait Nabi, dan Anda juga manusia yang dermawan dan mulia?" Laki-laki tersebut menangis sebentar, keluar dari makam imam kemudian menelpon ke Teheran untuk menanyakan keadaan istrinya. Dijawab bahwa keadaan istrinya belum berubah, masih sama. Dia masuk untuk kedua kalinya, minta izin kepada Imam Ridho, dan berkata, "Sayyidi, ya Ali bin Musa ar-Ridho, wahai imam yang terasing. Aku memiliki hajat, istriku sakit, dan aku memiliki anak-anak yang masih kecil. Apakah Anda akan menolakku sehingga aku kecewa?" Kemudian dia keluar, dan menelpon lagi. Ternyata keadaan istrinya masih tetap sama. Di kesempatan ziarah terakhir, di mana telah tiba waktunya untuk pulang ke Teheran, dia berziarah untuk perpisahan dengan imam dan berkata, "Sayyidi, aku akan pulang ke rumahku. Aku telah datang kepada Anda untuk suatu hajat tapi Anda tidak memenuhinya. Tapi Sayyidi, maaf, aku akan tidak sopan kepada Anda sebelum kepergianku." Maka dia berkata kepada imam, "Jika Anda tidak menyembuhkan istriku, maka aku akan pergi ke Baki, dan mengadukan Anda kepada ibu Anda Sayyidah Fatimah." Laki-laki itu keluar dari haram, dan pulang ke rumahnya. Dia sampai ke Teheran di malam yang sudah larut. Dia tahu istrinya sakit, tidak bisa bangun dari tempat tidurnya, sedang anak-anaknya masih kecil, maka siapa yang akan membukakan pintu untuknya? Dia mengetuk pintu, ternyata istrinya yang membukakan pintu untuknya, dan dia sudah mampu berdiri. Maka laki-laki itu menangis dan bertanya, "Apa yang telah terjadi? Bagaimana kau bisa berdiri, bangkit dari tempat tidurmu?" Istrinya bercerita, "Saat itu aku masih tidur. Tiba-tiba seseorang yang memancarkan sinar memanggilku, berkata, 'Wahai Fulanah, bangunlah, Allah telah berkehendak memberimu kesembuhan.' Aku menjawab bahwa aku masih sakit. Beliau berkata, 'Kami ahlul bait, tidak menolak orang yang meminta.' Maka aku berdiri, seakan-akan aku tak pernah sakit. Aku berjalan di belakangnya untuk mengantarnya sampai pintu. Ketika kami telah sampai pintu, beliau menunduk memandang ke arah tanah, dan berkata, 'Jika suamimu pulang, katakan padanya jangan mengadukanku pada ibuku Sayyidah Zahra. Karena ibuku sendiri sakitnya banyak, dan kesedihannya sangat dalam.'" Karomah ke-8, jodoh pilihan. Syekh Muhsin Kiraati di salah satu safar tabliknya bercerita, seorang kaya raya tinggal di kota Teheran. Hari-harinya, ia habiskan ke luar negeri untuk urusan bisnis. Suatu hari ia ingin sekali melihat putranya menikah dengan seorang gadis Iran. Kemudian ia meminta putranya untuk mencari seorang gadis Iran. Tetapi secara mengejutkan, putranya hanya akan menikah dengan wanita luar negeri. Ayahnya yang sering pulang pergi ke luar negeri, mencoba meyakinkan putranya bahwa wanita luar tidak baik untuknya. Tapi putranya tetap hanya akan menikah dengan wanita luar. Ayahnya pun sedikit putus asa, tidak ada lagi jalan untuk meyakinkan putranya.
Suatu hari ayahnya mendapat kehormatan untuk ikut dalam upacara pembersihan makam Imam Ali Ridho yang biasa disebut Marasim Gubor Rubi. Ketika ia ikut serta dalam pembersihan pusara imam, ia memberanikan diri meminta kepada salah satu syekh yang ada di dalam pusara untuk memberikan padanya debu-debu yang ada di makam sebagai tabarukan. Kemudian debu-debu yang sudah ada di tangan, ingin diberikan padanya. Namun, jeruji pusara tidak memungkinkan itu. Akhirnya, syekh itu membungkusnya dengan salah satu kertas yang ada di dalam pusara. Setelah dilipat, kertas itu pun ia berikan. Lelaki itu kemudian sekembalinya dari Masad, memberikan bungkusan itu kepada putranya. Ambillah ini, di dalamnya ada debu-debu tabarukan dari makam Imam Ali Ar-Ridho. Putranya pun mengambil bungkusan itu, kemudian membuka kertas tersebut. Ternyata di dalamnya ada sebuah tulisan, permintaan hajat dari seorang wanita yang berbunyi, "Ya Imam, tidak ada seorang lelaki pun yang datang melamarku. Sementara umurku semakin bertambah, dan aku bukan dari keluarga yang mampu. Rasa putus asa semakin menghantuiku." Setelah membaca tulisan di kertas itu, pemuda itu pun menangis. Kemudian berkata pada ayahnya, "Aku akan menikah dengan wanita yang menulis surat ini." Ayahnya pun bingung, karena wanita itu tak pernah diketahuinya, bagaimana rupanya, bagaimana orang tuanya. Akhirnya, ia bersama ayahnya mencari rumah wanita itu. Pencarian pun membuahkan hasil di sebuah desa di pelosok Masyad. Mereka pun mengetuk pintu rumahnya. Ayah dari wanita itu keluar melihat siapa tamu yang datang, dan apa keperluannya. Setelah dibuka, saling menyapa dan sedikit basa-basi. Putranya bertanya, "Apakah kau memiliki anak perempuan?" Ia pun bingung, kemudian berkata, "Dari mana Anda tahu kalau aku memiliki seorang anak perempuan? Karena anaknya bukan seperti tipe wanita lainnya yang dikenal banyak orang." Akhirnya, ayah dan putranya diajak masuk ke dalam. Kemudian perempuan itu datang membawa teh untuk tamu yang tak dikenal itu. Ayahnya kembali bertanya, "Dari mana kau tahu kalau aku memiliki seorang anak perempuan, dan apa yang kau inginkan dengannya?" Laki-laki itu berkata, "Aku ingin menikahinya." "Bagaimana kau akan menikah dengan orang yang tidak kau kenal?" Kemudian ia mengeluarkan secarik kertas dan berkata, "Dari sini aku mengenalnya." Perempuan itu mengambilnya, kemudian ia heran bagaimana surat ini bisa jatuh di tangannya, lalu ia bertanya, "Bagaimana kau bisa mendapatkan surat ini? Padahal aku memasukkannya ke dalam pusara imam. Sementara tidak ada orang yang bisa masuk ke dalam pusara." Kemudian ia pun menceritakan kisahnya. Akhirnya keduanya pun menikah. Masya Allah walhamdulillah.